Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk terbang ke salah satu pulau di Indonesia yang dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid dan juga pulau yang memiliki banyak sekali tempat wisata. Ada yang tahu? Yap, Pulau Lombok. Lombok memiliki letak geografis yang berada di tengah-tengah jajaran kepulauan Indonesia. Lombok berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lombok sendiri terdiri dari beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur. Dan suku asli dari Lombok adalah suku Sasak. Layaknya suku-suku lainnya yang ada di Indonesia, suku Sasak juga menjunjung tinggi nilai kultur budaya mereka. Salah satu budaya atau tradisi yang sering kita jumpai di Lombok yaitu nyongkolan. Nah, nyongkolan sendiri merupakan salah satu bagian dari serangkaian kegiatan pernikahan tradisi suku Sasak. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, yaitu tentang nyongkolan tadi, berikut akan saya jelaskan terlebih dahulu tahapan-tahapan dalam proses adat pernikahan suku Sasak. Yang pertama adalah midang. Nah, kata lain dari midang yaitu meminang. Yang kedua, calon mempelai pria harus membawa kabur atau menculik calon mempelai wanitanya. Yap, menculik. Calon mempelai prianya ini akan membawa kabur si calon mempelai wanitanya dan dibawa ke rumah calon mempelai prianya. Terdapat tradisi hidup yang diyakini oleh orang-orang suku Sasak, yaitu memberikan atau menikahkan anak perempuan mereka dengan seorang laki-laki tanpa adanya proses menculik. Ini sama halnya dengan memberikan seekor ayam atau telur kepada laki-laki tersebut, yang dimana bisa kita katakan pernikahan tersebut tidak ada maknanya. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat menarik untuk dibahas, namun karena keterbatasan sumber, maka saya hanya sekedar menyebutkannya saja. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu pihak laki-laki harus melaporkan kejadian penculikan tersebut kepada kepala dusun tempat calon pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah selabar atau nyelabar. Kemudian utusan laki-laki memberitahukan langsung kepada keluarga mempelai wanita bahwa anaknya telah diculik. Nah, kegiatan ini dikenal dengan istilah mesejati. Nah, dalam proses mbait wali ini akan terjadi proses tawar-menawar tentang uang pisuka dan juga mahar. Selabar, mesejati, dan juga mbait wali merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena tanpa tiga kegiatan ini, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan secara Islam. Kemudian tahapan yang keempat yaitu pelunasan uang jaminan dan mahar. Nah, pada saat proses mbait wali tadi telah dilakukan atau diskusi tentang berapa banyak mahar yang akan diberikan oleh calon mempelai wanita, calon mempelai pria kepada mempelai wanita. Nah, jika pihak laki-laki tidak bisa melunasi uang jaminan ini, maka bisa dipastikan pernikahan tersebut akan gagal. Kemudian tahapan yang selanjutnya, setelah uang jaminan tersebut dilunasi, maka proses pernikahan dapat dilakukan secara Islam. Kemudian tahapan yang keenam yaitu begawe. Begawe merupakan acara pesta pernikahan yang dilakukan di rumah orang tua mempelai wanita, yang dimana acara tersebut bertujuan untuk menyambut keluarga besar dari pihak mempelai pria. Semua biaya pesta pernikahan ditanggung oleh pihak mempelai prianya. Kemudian yang terakhir yaitu nyongkolan. Nah, ini merupakan pembahasan utama kita pada video kali ini. Jadi, nyongkolan adalah arakan rombongan laki-laki dan perempuan dari rumah pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan dengan cara berjalan kaki berkeliling kampung atau menyusuri sepanjang jalan raya yang disertai dengan musik dan nyanyian. Pelaksanaan nyongkolan dilakukan setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yang biasanya dilaksanakan 2 hari hingga paling akhir hari ke-10 pasca pernikahan dilangsungkan. Dalam tradisi Sasak, proses pernikahan harus dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Tadi pada poin yang kedua atau pada susunan
Kegiatan yang kedua, pihak mempelai wanitanya diculik dan dibawa kabur ke rumah mempelai prianya. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah mempelai pria, pengantin perempuan mempelai wanitanya ini akan diantarkan kembali ke rumahnya melalui tradisi nyongkolan. Tradisi ini juga dilakukan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut telah sah sebagai pasangan suami istri. Rombongan nyongkolan harus berjalan kaki sekitar 1 km menuju rumah pengantin perempuan. Jika tempat tinggal antara mempelai pria dan mempelai wanita itu berjauhan, maka rombongan keluarga pengantin dibawa naik truk atau dibawa naik kendaraan yang muat orang banyak lah yaitu. Yang kemudian rombongan tersebut akan turun apabila sudah dekat dengan rumah mempelai pria. Rumah mempelai wanita. Nyongkolan biasanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu atau hari libur lainnya pada waktu sore hari setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Rombongan peserta nyongkolan terbagi dalam beberapa kelompok, yakni pembawa makanan, rombongan mempelai wanita, rombongan mempelai pria, dan yang terakhir rombongan pemain musik, penari dan pemain musik. Rombongan terdiri dari keluarga, kerabat, sahabat, dan juga masyarakat sekitar yang mau berpartisipasi dalam acara tersebut. Laki-laki dan perempuan, baik dewasa, remaja, anak-anak, dengan penuh rasa sukacita mengiringi pengantin yang sedang berbahagia ini. Ada 3 jenis musik yang sering digunakan dalam tradisi nyongkolan, yaitu kecimol, gendang belek, dan juga rudat. Jenis musik yang umumnya dimainkan adalah kecimol. Namun, jika keluarga mempelai ini mempunyai kemampuan finansial yang lebih, maka mereka akan menyewa gendang belek dan juga rudat. Kecimol adalah kelompok alat musik yang terdiri dari rebana dan juga drum. Alat ini juga dilengkapi dengan sound system atau speaker dan juga seorang penari dan kadang biasanya lebih dari satu. Nah, gendang belek merupakan alat musik tradisional Lombok yang terdiri dari gong, rumpang, pencek, dan juga seruling yang dimainkan dengan cara ditabuh dan dimainkan secara berkelompok. Ada salah satu kegiatan yang unik juga yang terjadi pada saat proses nyongkolan ini, yaitu ngorek. Nah, ngorek ini dapat kita katakan mirip dengan debus karena akan memamerkan kekebalan tubuh dari pelaku ngorek ini. Nah, orang yang melakukan ngorek ini disebut dengan pengorek. Sebelum mereka lakukan kegiatan ngorek ini, mereka akan membaca doa atau jambi-jambi terlebih dahulu. Dan para tetuah akan memberikan sebuah rokok kepada pengorek ini untuk dihisap agar tubuh mereka akan menjadi lebih kebal dari sebelumnya. Nah, setelah mereka menghisap rokok tersebut, badan pengorek ini akan terasa gatal, dan untuk mengobati rasa gatal tersebut, maka dilakukanlah ngorek tersebut atau mengiris ya mereka melakukan ya kayak menusuk lidah, menggorok leher mereka sendiri, menusuk perut mereka sendiri, dan mereka akan merasa biasa saja, tidak ada apa-apa yang terjadi karena mereka sudah kebal. Nah, para pengorek ini akan mulai melakukan atraksi mereka pada saat musik dari gendang belek mulai dimainkan atau mulai terdengar oleh mereka. Dan pada saat musik tersebut dimainkan, mereka akan mulai menggosok, ya intinya melakukan atraksi tersebut. Nah, yang uniknya adalah pada saat gendang belek berhenti dimainkan, mereka akan secara perlahan akan mulai berhenti juga untuk melakukan atraksi tersebut. Sebelum iringan-iringan pengantin tiba di kedai mempelai wanita, rombongan kecil yang terdiri dari pemuka adat, pemuka masyarakat, pemuka agama, serta sejumlah pendamping akan mendahului rombongan ini untuk melakukan sorong serah aji krama. Kegiatan sorong serah aji krama
merupakan upacara serah terima secara adat antara pihak keluarga mempelai pria dan pihak keluarga mempelai wanita. Dalam acara sorong serah ini, rombongan akan menyampaikan secara adat mengenai pernikahan yang telah berlangsung. Acara ini memiliki peraturan tersendiri yang tidak boleh salah dari sisi adatnya. Tidak jarang, iring-iringan nyongkolan ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam kediaman mempelai wanita karena harus menunggu perdebatan alot yang terjadi pada saat upacara sorong serah ini, hingga menemui kata sepakat terlebih dahulu. Nah, itulah penjelasan singkat saya tentang tradisi nyongkolan ini. Meskipun kegiatan nyongkolan ini mempunyai dampak negatif bagi pengguna jalan karena akan menimbulkan kemacetan yang sangat luar biasa, akan tetapi ini merupakan sebuah kearifan lokal yang harus kita lestarikan di tengah gempurnya budaya global saat ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua, dan ya semoga secepatnya kita semua bisa berkunjung ke Lombok dan menyaksikan keseruan kegiatan nyongkolan ini, dan juga mengunjungi tempat-tempat wisata yang sangat luar biasa yang ada di sana. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, stay safety, stay healthy, and stay santuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.